Sebelum blog Anda menghasilkan uang dan mendaftarkannya ke Google AdSense, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu Anda harus membuat dulu halaman atau page di blogger Anda. Biar jelasnya, simak terus videonya. Yang pertama, Anda harus membuat halaman about, kontak, privacy policy, dan disclaimer. Yang pertama, kita masuk ke Chrome-nya. Kita akan menuju blog kita. Kemudian di penelusuran Google, kita ketik saja blogger.com. Jadi harus diperhatikan step by step-nya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai kita dibawa ke halaman blog kita seperti ini. Karena ini adalah setelan dari handphone, kita ubah dulu untuk ke setelan situs desktopnya. Klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian klik situs desktop. Tunggu beberapa saat, kemudian klik halaman, kemudian buat halaman baru. Ini masih di halaman. Yang pertama kita akan membuat halaman about, yaitu tentang blog kita. Jadi kita akan menjelaskan tentang blog kita biar supaya kelihatan profesional. Ketik saja di halaman tentang about. Kita akan buat dulu halamannya seperti ini. Kemudian kita buat, silahkan sejelas mungkin atau ringkas, jelas dan padat. Di area seperti ini, saya sudah menjelaskan tentang blog saya. Silahkan kata-katanya bebas. Kemudian klik publikasikan kalau sudah. Oke, yang kedua kita akan membuat halaman kontak. Klik saja halaman baru. Ini ada halaman baru, diklik saja. Kemudian di halaman paling atas kita ketik saja kontak. Silahkan untuk kontaknya sesingkat mungkin. Di sana ada email, nomor telepon, supaya nanti pembaca bisa menghubungi Anda. Seperti ini, jelasin sedikit. Kemudian di bawahnya ada, saya cantumkan email dan nomor WhatsApp. Sejelas mungkin saja, atau pendek juga nggak apa-apa. Kemudian klik publikasikan. Di sini sudah membuat halaman about sama kontak. Kemudian yang selanjutnya kita klik lagi halaman. Kita akan membuat privacy policy. Di halaman ketik saja privacy policy. Kemudian setelah membuat privacy policy, kita keluar dulu untuk ke Chrome atau ke Google. Kemudian di penelusuran ketik saja privacy policy. Seperti ini, di enter saja. Nah, ini ada. Kita ubah dulu ke situs desktopnya biar lebih jelas. Kemudian di sini ada tulisan privacy policy online. Diklik saja, kita akan masuk ke webnya.
Jadi ini langkah per langkah harus diperhatikan karena ini sangat penting. Nah, seperti ini, welcome to privacy policy online. Kemudian di sini ada privacy policy generator. Kita akan mengisi dulu untuk kebijakan ini. Kemudian yang pertama, kita isi kolom yang pertama, yaitu website Anda atau nama blog Anda. Silahkan dimasukkan. Ingat ya, nama blog Anda. Diketik saja nama blog Anda. Ini contohnya saya seperti ini. Kemudian setelah Anda membuat blog Anda, di bawah ada URL blog Anda atau bisa alamat blog Anda. Diisi saja untuk website URL-nya. Setelah selesai, kalau sudah selesai, tinggal diklik saja next. Kemudian kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian yang pertama, do you use cookies? Pilih saja no. Kemudian do you show ads? Klik saja yes. Kemudian do you show advertising? Klik saja no. Kemudian yang selanjutnya pilih negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya state, sesuaikan dengan wilayah Anda. Kemudian klik next. Kemudian yang selanjutnya isi untuk email Anda, diisi saja. Setelah diisi, kemudian klik create privacy policy. Ini adalah privacy policy page kita. Kemudian biar tidak kebingungan, kita tinggal copy saja, download saja. Caranya copy to clipboard, diklik saja. Kemudian setelah diklik, setelah di copy, kita kembali lagi ke halaman blog kita. Kita kembali lagi. Kemudian kita klik dulu untuk HTML-nya. Kita akan lihat dulu untuk HTML-nya. Jadi ini sangat panjang untuk privacy policy ini. Kemudian tinggal ditempel saja karena kita sudah mengkopinya. Jadi ini adalah HTML privacy policy yang telah kita copy. Kemudian selanjutnya yang awalan ini kita delete saja. Yang pertama, hapus saja. Kemudian kita klik compose di samping HTML. Nah, ini sudah jadi untuk privacy policy-nya. Jadi ini udah rapi. Kalau yang belum rapi silahkan tinggal dirapihkan lagi seperti ini. Kalau sudah, tinggal diklik publikasikan. Jadi untuk pembuatan halaman page ini sudah 3, yaitu privacy policy, yang kedua kontak, yang ketiga about. Nah, yang keempat, yang terakhir, kita akan membuat disclaimer. Klik saja halaman baru. Kemudian di halaman sama seperti tadi, klik saja disclaimer. Kemudian setelah diketik, kita keluar lagi, kembali lagi ke yang tadi, yang privacy policy. Kemudian scroll ke bawah, di paling bawah ini ada disclaimer generator. Diklik saja, scroll ke bawah dulu. Nah, di sini ada
disclaimer generator. Setelah diklik, kita akan membuat seperti yang awal tadi, privacy policy. Ini untuk disclaimer generatornya. Kita klik dulu isi untuk nama blog kita. Ingat ya, ini nama blog kita. Ini hanya contoh saja, saya pakai blog saya. Kemudian isi dulu untuk nama blog Anda, kemudian URL-nya. Ini hanya contoh saja, sesuaikan dengan nama blog Anda dan URL-nya. Kemudian kalau sudah selesai, klik saja next. Kemudian kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Pertama kita akan pilih dulu negaranya, yaitu negara Indonesia. Kita klik saja Indonesia. Kemudian untuk state-nya kita pilih sesuai dengan tempat tinggal Anda. Kemudian masukkan email Anda. Kemudian create disclaimer. Kalau sudah selesai semuanya, klik disclaimer. Kemudian klik create disclaimer. Tunggu beberapa saat. Kemudian sama seperti tadi, kita salin saja. Kemudian kita masuk lagi ke halaman blog kita. Kemudian kita salin lagi, sama seperti tadi, kita masuk dulu ke HTML-nya. Kemudian kita tempel saja. Ini adalah HTML untuk disclaimer-nya. Kemudian sama seperti tadi, untuk caranya kita hapus dulu untuk yang dari awalnya. Dihapus saja. Kemudian kita masuk ke Compose, klik saja Compose. Tunggu beberapa saat. Nah, ini udah jadi untuk disclaimer-nya seperti ini. Jadi untuk pembuatan halaman ini ada 4 langkah, yaitu about, contact, privacy policy, sama disclaimer. Kemudian kalau sudah diklik publikasikan. Ini ada 4. Jadi untuk pembuatannya sudah selesai. Jadi untuk mendaftar AdSense ini wajib dibuat untuk kontak ini. Tujuannya supaya blog kita ketika peninjauan sama tim AdSense lebih kelihatan profesional. Itu saja untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para blogger pemula. Pesan dari saya, sesibuk apapun Anda membuat artikel di blog, jangan tinggalkan yang 5 waktu, karena itu sangat penting. Saya Dan Anom, sampai jumpa.